Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait tentang pelelangan proyek swasta, jenis-jenis kontrak, dan kontrak internasional. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Agus Nobel, rekan saya Pak Denny Wahyudi, dan rekan saya Joshua Renaldi Rombe. Langsung saja kita mulai bahan diskusi yang pertama, yaitu tentang pelelangan proyek swasta. Dalam pelelangan proyek swasta, itu terdapat tender proyek swasta. Biasanya tender proyek swasta ini memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri, tertentu yang diatur oleh ownernya sendiri. Akan tetapi, tender proyek swasta itu pasti memiliki standar tersendirinya, misalnya mereka berstandar ke standar internasional. Memang banyak yang kita ketahui kontrak-kontrak standar internasional yang ada di dunia konstruksi. Tetapi untuk di konstruksi Indonesia sendiri itu lebih ke kontrak FIDIC, yaitu Federation Internationale de English Engineers Council, dan JCT, yaitu Joint Contract Tribunal. Pada umumnya dilakukan dengan cara tender terbatas dengan mengundang beberapa kontraktor yang sudah dikenal. Di sini terdapat beberapa owner yang mengundang terlebih dahulu beberapa kontraktor untuk melakukan presentasi tentang bagaimana portofolio kemampuan mereka untuk akan melaksanakan proyek yang akan diberikan kepada mereka. Jadi seperti owner tersebut menguji para peserta-peserta kandidat yang akan mendapatkan tender proyek ini. Di tender ini tersendiri dibagi menjadi atas dua, yaitu tender terbuka, di mana pembukaan dan pembacaan dokumen penawaran dari peserta tender dilakukan di seluruh peserta tender, sehingga masing-masing mengetahui harga pesaingnya. Dan yang kedua, tender tertutup, yaitu kebalikannya. Kejujuran, fairness, dan kehati-hatian dan kesetaraan atau apple to apple adalah prinsip yang harus dipegang dalam penyelenggaraan lelang. Selanjutnya yaitu proses pelelangan proyek konstruksi. Setelah pralelang, suatu proyek konstruksi yang akan dibangun akan dibuka proses lelang di mana pengumumannya akan diumumkan melalui internet, koran, maupun rekan-rekan antara se-owner. Proses lelang pada suatu proyek konstruksi terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengambilan dokumen lelang itu sendiri, yang kedua, pembentukan tim pelaksana lelang atau TPL, yang ketiga, membaca dan mempelajari dokumen lelang, yang keempat, analyzing kantor dan lapangan, yang kelima, pelajari lebih dalam terhadap dokumen lelang yang telah diperoleh, yang keenam, survei lapangan, ketujuh, perhitungan volume, ke-8 metode gambar, ke-9 subkontraktor, ke-10 keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, yang ke-11 pembuatan prarencana mutu proyek, yang ke-12 plafon, harga penawaran, 13 proses komputer, 14 jaminan bank atau referensi bank atau syarat-syarat administrasi yang lebih dikenal seperti garansi bank, yang 15 memperhitungkan kemampuan lawan, ke-16 perhitungan markup, yang ke-7 menyusun pengecekan dan pemasukan penawaran, 18 laporan hasil lelang atau tender, dan ke-19 yaitu data-data tetap. Tahap-tahap evaluasi yang dalam menentukan pemenang tender dalam pelelangan proyek swasta yaitu pertama, evaluasi penawaran peserta lelang proyek. Evaluasi penawaran harus dilakukan oleh panitia tender yang memiliki tugas untuk memeriksa, menilai, dan melakukan analisa seluruh penawaran terkait administrasi, teknis, dan harga yang dimasukkan yang telah diusulkan oleh calon kontraktor atau konsultan peserta tender. Pada tahap awal, panitia tender melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk melalui evaluasi sekurang-kurangnya 3 penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Sistem atau metode penilaian yang dapat panitia pakai yaitu pertama sistem gugur, kedua sistem nilai, yang ketiga sistem penilaian biaya selama umur ekonomi, keempat berdasarkan kualitas, kelima berdasarkan teknis dan kualitas teknis dan biaya, yang keenam pagu anggaran, ketujuh biaya terendah, dan kedelapan itu adalah penunjukan langsung. Evaluasi sistem penawaran.
Di bawah ini akan membahas beberapa metode yang digunakan oleh owner untuk mengevaluasi sistem penawaran yang masuk kepada mereka untuk tender proyek konstruksi. Yang pertama yaitu competitive bidding atau tender terbuka, yang kedua negotiated bidding atau hanya kontraktor tertentu yang diundang, yang ketiga adalah kombinasi dari kedua metode tersebut di atas. Setelah melalui beberapa tahapan, owner akan masuk kepada tahap evaluasi penawaran yang masuk kepada mereka yang menggunakan tiga metode evaluasi. Yang pertama sistem lowest bid, non lowest bid, dan sistem best value. Yang pertama sistem lowest bid system. Lowest bid system akan memenangkan bidder dengan harga yang penawarannya paling rendah. Dari sistem ini didasarkan pada asumsi bahwa bidder yang penawaran paling rendah terhadap detail plan, spesifikasi, schedule, dan kondisi kontrak yang sama. Harga penawaran terendah menunjukkan bahwa bidder tersebut paling efektif dan inovatif dalam mengelola biaya proyek dibandingkan bidder dengan lainnya. Keuntungan dari sistem ini yaitu proses persiapan tender relatif sederhana, walaupun butuh banyak waktu untuk menyiapkan dan mereview dokumen tender yang lengkap. Yang kedua, proses selesai sederhana. Pemenang adalah penawar dengan paling rendah. Yang ketiga adalah keputusan akhir tidak mudah diprotes oleh peserta tender. Kerugiannya itu keputusan pemenang tender murni berdasarkan penawar harga, bukan berdasarkan atas pertimbangan kualitas. Yang kedua, penawaran diajukan dengan asumsi bahwa desain dan spesifikasi dari owner adalah sempurna. Ketiga, kontraktor pemenang tender akan bekerja memenuhi kebutuhan minimum yang diminta oleh owner, memberikan hasil kerja yang lebih baik dari spesifikasi dan tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi kontraktor. Yang keempat, sistem ini memenangkan bidder dengan underestimate pekerjaan atau bidder dengan yang notabene belanja pekerjaan atau shopping dengan memberikan harga penawaran rendah di berbagai tender. Risikonya pada saat pekerjaan bisa terjadi banyak perselisihan mengenai variation work, pengajuan klaim, atau waktu pelaksanaan proyek yang akan mundur. Yang kedua, non-lowest bid system. Memperhatikan kelemahan dari sistem yang sebelumnya, terutama untuk menghindari underestimate offer, maka dikembangkan sistem non-lowest bid system, yaitu keputusan pemenang tender masih tetap berdasarkan kepada penawaran komersial. Ada berbagai sistem non-lowest bid, dua diantaranya. Yang pertama yaitu nearest to average of all bid received. Owner akan menghitung nilai rata-rata dari seluruh penawaran yang diterima. Pemenang tender adalah nilai yang penawarannya terdekat di atas nilai rata-rata. Yang kedua, Danish system. Dalam sistem ini, owner akan mencoret penawaran terendah dan penawaran tertinggi, kemudian dihitung rata-rata dari semua penawaran tersisa. Dengan rumusan sebagai berikut. NA sama dengan NH plus 4A tambah NL dibagi 6, di mana NA adalah new average, NH adalah new highest offer, NL adalah new lowest offer, dan A adalah average-nya atau nilai rata-rata. Pemenang tender adalah nilai penawaran terdekat di atas nilai rata-rata yang baru ini. Yang terakhir yaitu best value system. Best value ini dikembangkan oleh US Army Corps of Engineers Europe District pada tahun 1992 untuk menggantikan sistem lowest bid yang biasanya mereka gunakan. Pengamatan terhadap 4 proyek bermasalah di Jerman jadi menunjukkan yaitu semua proyek behind schedule. Semua proyek melebihi nilai kontrak awal, kualitas pekerjaan menurun selama proses pekerjaan konstruksi. Semua proyek dimenangkan oleh marginal kontraktor yang menawarkan harga rendah. Sehingga dikembangkanlah best value system ini. Selain pertimbangan harga proyek, kriteria pemenang tender antara lain juga didasarkan kepada berikut, yaitu kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan finansial, kualifikasi personil, pengalaman di proyek sejenis, prestasi proyek sebelumnya, jadwal penyelesaian proyek yang ditawarkan, aspek apa yang ditawarkan, risiko terhadap owner. Untuk mendukung keberhasilan sistem best value, owner perlu melakukan hal berikut: menentukan key parameter dari proyek atau kualitas proyek, tanggal penyelesaian, security requirement, dan sebagainya ditentukan secara dini. Menyusun performance requirement, owner hanya menyusun key project kriteria dan dengan meminimalkan project requirement. Bidder yang berpengalaman akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan usulan inovatif atau pilihan alternatif yang menguntungkan. Yang ketiga, menyusun kriteria evaluasi tender. Owner harus menyusun kriteria evaluasi penilaian pemenang yang mengacu pada hasil proyek dan memberi kesempatan untuk mengkalkulasikan antara keuntungan teknis yang didapat dengan biaya proyek. Biaya proyek yang lebih tinggi harus memberikan nilai lebih kepada proyek tersebut. Keuntungan dari sistem best value ini adalah yang pertama, owner dan kontraktor memahami secara dini tentang kriteria penting dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang kedua,
Hubungan kontraktual berfokus terhadap kualitas dan nilai proyek, tidak sekedar mempertimbangkan biaya proyek konstruksi tersebut. Yang ketiga, sistem ini memungkinkan bidder untuk memberikan usulan inovatif atau menawarkan proposal alternatif. Yang keempat, sistem ini memilih bidder yang paling mampu untuk memenuhi requirement owner. Kerugian dari sistem base value adalah: satu, persiapan dokumen tender butuh waktu yang lama dan usaha yang lebih banyak. Yang kedua, proses evaluasi lebih rumit dan membutuhkan ketelitian. Yang ketiga, hasil keputusan mungkin akan mengundang protes dari peserta tender, sehingga kontrak award atau penyerahan kontrak akan menjadi terhambat. Untuk bab 2 jenis-jenis kontrak akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Denny. Terima kasih. Bab 2. Jenis-jenis kontrak. Kontrak pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, Pasal 27 dijelaskan bahwa jenis-jenis kontrak sebagai berikut. 1. Jenis kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas A. Lamsam, B. Harga satuan, C. Gabungan lamsam dan harga satuan, D. Terima jadi atau turnkey, E. Kontrak payung. 2. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi terdiri atas A. Lamsam, B. Waktu penugasan, C. Kontrak payung. Jenis kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. 1. Lamsam. Kontrak lamsam merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. 2. Harga satuan. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. 3. Gabungan lamsam dan harga satuan. Kontrak gabungan lamsam dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya gabungan lamsam dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Terima jadi atau turnkey. Kontrak terima jadi atau turnkey merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. 5. Kontrak payung. Kontrak payung merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa lainnya dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi. 1. Lamsam. Kontrak lamsam merupakan kontrak jasa konsultasi dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. 2. Waktu penugasan. Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. 3. Kontrak payung. Kontrak payung merupakan kontrak jasa konsultasi dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Linear dan fast construction. Linear construction atau konstruksi linear, prosedur desain, penawaran atau negosiasi dan konstruksi mengikuti satu sama lain secara berurutan. Sedangkan fase konstruksi yaitu dikenal dengan fast tracking, konstruksi bertahap mengacu pada pencapaian desain dan konstruksi proyek yang tumpang tindih. Secara khusus saat desain fase bertahap proyek diselesaikan, paket kerja ini dimasukkan dalam kontrak. Metode ini terutama disukai oleh pemilik selama masa suku bunga tinggi karena memungkinkan pinjaman dengan durasi yang lebih pendek dan penggunaan bangunan yang bermanfaat sebelumnya. Kontrak tradisional. Pada kontrak tradisional, owner akan berhubungan dengan beberapa kontraktor untuk menyelesaikan proyek. Kontrak misalnya bisa dibagi menjadi kontrak engineering atau konsultan,
dan kontrak konstruksi. Dengan pola ini, owner akan langsung berhubungan dengan kontraktor spesialis. Para spesialis tidak perlu menjadi subkontraktor atau vendor dari kontraktor besar untuk ambil bagian dalam pekerjaan proyek. Dalam kontrak tradisional, owner memberi implied warranty kepada kontraktor konstruksi bahwa desain yang dibuat oleh kontraktor engineering akan bekerja dengan baik. Bila ada masalah constructability, design error atau revisi desain, owner yang akan menanggung resikonya. Resiko ini tidak bisa dilimpahkan ke kontraktor engineering karena biasanya ada klausul limit of liability dalam kontrak. Kontrak design and build. Kontrak pekerjaan design and build atau pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun merupakan perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia yang mengikat seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, di mana pekerjaan perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi. Kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, design and build. Pekerjaan kompleks. Pekerjaan kompleks dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh menteri atau kepala pada kementerian atau lembaga atau institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh gubernur atau wali kota atau bupati pada pemerintah daerah. B. Pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu yaitu pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan. Pekerjaan tertentu dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh menteri atau kepala pada kementerian atau lembaga institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh gubernur atau wali kota atau bupati pada pemerintah daerah. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun atau design and build harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Tersedia konsultan manajemen konstruksi yang bertanggung jawab membantu PPK dan Pokja ULP dalam penjaminan mutu atau quality assurance pelaksanaan pekerjaan. 2. Tersedia dokumen yang paling sedikit terdiri atas dokumen rancangan awal atau basic design, tersedia dokumen usulan DIPA atau DPA dari penggunaan anggaran. 3. Tersedia alokasi waktu yang cukup untuk penyedia dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan. Semua kontrak yang berada di bawah kontrak ini memiliki kesamaan, yaitu pemilik mengganti ongkos yang dikeluarkan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah dengan ongkos untuk biaya kerja pemborong. Perbedaan yang terdapat dalam macam-macam kontrak ini hanya pada penetapan dan pengaturan biaya tambahannya. Macam-macam kontrak ini yaitu 1. Cost plus percentage fee contract, cost plus fixed fee contract, guarantee maximum cost contract, comfortable cost contract, cost plus time and material contract. Ya, kita masuk di bab 3 yaitu kontrak internasional. Di dalam dunia internasional dikenal beberapa bentuk standar yang diterbitkan oleh beberapa negara, yaitu diantara adalah FIDIC, JCT, AIA, dan SIA. Selain itu masih ada juga yang dikeluarkan oleh beberapa negara, yaitu dari Hong Kong, Australia, Kanada, dan lain-lain. Kita di Indonesia masih memakai FIDIC dan JCT. Yang pertama kita bahas adalah standar kontrak Amerika atau AIA, adalah sebuah institusi profesi di Amerika Serikat yang menerbitkan dokumen kontrak atau syarat kontrak konstruksi yang biasa dikenal AIA standar. Adapun syarat-syarat yang mereka keluarkan, yang pertama adalah kata-kata atau istilah yang dipakai diberi definisi. Yang kedua tidak ada kewajiban penyedia jasa yang boleh dikesampingkan. Yang ketiga ada jaminan penyedia jasa untuk memperbaiki pekerjaan cacat. Dimungkinkan ada perubahan pekerjaan, dimungkinkan ada penyerahan pekerjaan. Yang keenam ada penyedia jasa tidak dapat mengajukan klaim karena volume sesungguhnya berbeda dengan perkiraan. 7 ada diatur mengenai pelimpahan kontrak, yaitu ada hak pengguna jasa untuk memutuskan kontrak. Yang ke-9 pengaturan mengenai penangguhan pekerjaan karena kontrak diingkari.
selanjutnya kita membahas tentang sistem kontrak FIDIC 1987 dan FIDIC 1995. FIDIC adalah singkatan dari Federation Internationale des Ingenieurs Councils, atau dalam bahasa Indonesia ada Federasi Internasional Konsultan Teknik. FIDIC didirikan pada tahun 1913 oleh 3 asosiasi dari konsultan teknik independen di Eropa. Sekarang jumlah anggota FIDIC sudah tersebar lebih dari 60 negara di seluruh dunia mewakili konsultan teknik di dunia. Adapun beberapa syaratnya adalah syarat umum FIDIC 1987, syarat khusus FIDIC 1987, syarat umum FIDIC 1995, syarat khusus FIDIC 1995. Yang pertama kita bahas adalah syarat umum FIDIC 1987. Adapun syarat yang mereka keluarkan yaitu definisi dan intervensi harus ada, pelimpahan kontrak dan subpenyedia jasa harus ada, dokumen-dokumen kontrak, kewajiban umum, penangguhan pekerjaan, pelaksanaan dan kelambatan yang terjadi, tanggung jawab atas pekerjaan yang cacat, perubahan-perubahan yang ada, jumlah perkiraan, perbaikan, resiko, pembebasan dari pelaksanaan, penyelesaian perselisihan, kesalahan pengguna jasa. Syarat khusus FIDIC. Dalam syarat ini dijelaskan hal-hal mengenai ketentuan yang harus diatur secara khusus mengingat sifat atau kondisi pekerjaan tertentu yang berbeda satu sama lain. Berikut adalah sistem kontrak FIDIC 1995. Dalam kata pendahuluan, FIDIC dijelaskan antara lain bahwa syarat-syarat kontrak ini disiapkan dan direkomendasikan untuk pengguna umum dengan tujuan-tujuan pekerjaan-pekerjaan rancang bangunan di mana peserta tender diundang atas dasar internasional. Nah, berikut adalah syarat-syarat umum FIDIC 1995. Yang pertama adalah adanya kontrak, judul-judul dan catatan-catatan pinggir, hukum dan bahasa yang harus pas, prioritas dokumen, jalan masuk dan penyerahan lahan, izin-izin, lisensi, persetujuan, hak pengguna jasa untuk memutuskan kontrak, jaminan pelaksanaan, kewajiban umum, ganti rugi atas kelambatan, penangguhan pekerjaan, dan harga kontrak. Dan berikutnya juga ada uang muka, hak untuk mengadakan perubahan, pengurangan biaya, jumlah pos perkiraan, pemutusan kontrak, hak penyedia jasa, resiko pengguna jasa, asuransi untuk perencanaan, sengketa, perwasitan. Berikut kita masuk pada syarat khusus FIDIC 1995. Ada prioritas dokumen, tanggung jawab terpisah, jalan masuk dan penyerahan lahan, jaminan pelaksanaan, para sub penyedia jasa, dokumen konstruksi, hak paten, waktu penyelesaian, ganti rugi atas kelambatan, kewajiban penyedia jasa mengenai pengetesan pada penyelesaian, kewajiban pengguna jasa mengenai pengetesan juga, dan perubahan-perubahan. Berikut kita masuk di standar atau sistem kontrak JCT 1980. JCT suatu institusi di Inggris yang menyusun standar kontrak konstruksi untuk pemerintah setempat dan sektor swasta. Di sini yang akan diuraikan adalah standar JCT yang dipublis 1980. Nah, hampir sama dengan FIDIC, perjanjian menurut standar JCT hanya berisi 5 butir. Yang pertama, keharusan penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan apa yang disebut dengan kontrak bills atau rincian biaya, dan juga gambar-gambar kontrak. Pengguna jasa harus membayar penyedia jasa berdasarkan nilai kontrak pada waktu dan dengan cara sesuai tercantum dalam syarat-syarat kontrak. Yang ketiga adalah memuat penjelasan mengenai wakil pengguna jasa yang ditunjuk. Yang keempat, memuat penjelasan mengenai konsultan volume biaya. Yang kelima, memuat penjelasan tentang
penyelesaian perselisihan melalui arbitris. Kita masuk pada standar kontrak JTC 1980, di mana syarat-syaratnya berisi 34 pasal. Berikut ada syarat kontraknya. Lalu ada syarat kontrak part 3. Nah, berikut adalah standar atau sistem kontrak JTC 1980. Ada part 1, part 2, part 3-nya lampiran. Nah, berikut kita masuk pada standar sistem kontrak SIA. Institusi para arsitek Singapura yang bernama Singapore Institute of Architects menyusun standar kontrak yang dikenal dengan nama SIA 80 kontrak. Standar ini selengkapnya bernama Articles and Conditions of Building Contract yang terdiri dari dokumen-dokumen berikut. Yang pertama ada perjanjian kontrak, lalu ada syarat-syarat kontrak, lampiran, dan terakhir ada tambahan yang disebut addendum on amendment to SIA 80 kontrak. Yang perlu diketahui bahwa standar kontrak ini ditujukan atau diperuntukkan bagi kontrak konstruksi bangunan gedung. Nah, pertama kita masuk pada perjanjian kontrak. Ada 8 pasal yang mereka wajibkan sebagai berikut. Kewajiban penyedia jasa, jenis kontrak, direksi pekerjaan, konsultan biaya, nilai-nilai kontrak, dokumen kontrak, penafsiran dan catatan pedoman, penyerahan kontrak. Jadi kita masuk di lampirannya, sama seperti standar kontrak lainnya. Standar kontrak SIA juga dilengkapi lampiran yang berisi besaran atau nilai, ketentuan mengenai jenis kontrak, tanggal mulai pekerjaan, masa kontrak, tanggal penyelesaian, nilai pertanggungan, ganti rugi kelambatan, masa pembelian, dan sebagainya. Lalu lanjut di addendum kontrak. Berbeda dengan standar kontrak internasional lainnya, standar SIA mengatur hal khusus di dalam apa yang disebutkan tambahan pada amandemen kontrak SIA 80. Perubahan yang dilakukan adalah kontrak atau perjanjian dan syarat-syarat kontrak. Ini adalah daftar pustakanya. Nah, mungkin sampai sini presentasi dari kita. Sekian dan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam.